Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Saya berharap agar kita semua tetap mempunyai semangat yang kuat untuk terus belajar firman Tuhan, dan kita makin memperkaya hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memperkenankan kepada kami dan memberi waktu kepada kami untuk kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami sadar kalau kami perlu firman-Mu, bahkan kami tidak dapat melalui dunia ini tanpa firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dengan benar di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah membangun kehidupan yang berkualitas. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas hari ini adalah membangun kehidupan yang berkualitas. Rasul Paulus memberikan suatu nasihat yang sangat baik, bagaimana caranya kita membangun kehidupan yang berkualitas, yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana caranya membangun kehidupan yang berkualitas. Apa ketiga nasihat tersebut? Yang pertama adalah melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan apa yang telah di belakangku berarti marilah kita tinggalkan segala hal di masa lalu, baik itu segala kegagalan, mungkin juga sakit hati, ada kepahitan, ada kemarahan. Jadi yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sudah bukan saatnya lagi kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bukan saatnya lagi kita menyesali terus-menerus kegagalan yang telah kita perbuat. Dan bukan saatnya lagi kita membanggakan terus-menerus prestasi-prestasi tahun lalu. Jika kita terus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk bisa terus maju dalam kehidupan kita. Ingatlah nasihat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat 62. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus pun juga memberikan nasihat, jangan pernah menoleh ke belakang. Biarlah yang berlalu sudah berlalu. Mari kita mengarahkan diri ke depan, bukan lagi mengingat-ingat masa lalu. Kemudian di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10 juga Salomo mengatakan demikian. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Jadi jangan menyesali hari ini yang telah engkau capai. Jangan mengatakan, oh kenapa zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang. Tidak demikian.
Sekalipun kita mungkin mengalami penurunan, tetapi kita terus berjuang. Kita harus melupakan segala hal yang ada pada zaman yang dahulu dan kita terus mengejar untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Ya, sekalipun mungkin pada saat ini kita sedang mengalami penurunan sedikit, tetapi kita berusaha untuk meningkatkan lagi, terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Jadi jangan kita bergantung atau mengandalkan masa lalu kita. Kemudian yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku berarti kita harus fokus ke depan. Itulah yang harus kita lakukan. Apapun yang ada di hadapan kita, fokuslah dan cobalah selesaikan secara maksimal, sepenuh hati dan dengan segala kekuatan saudara. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi kita dan meruntuhkan semangat kita dalam mencapai tujuan yang akan kita raih. Buatlah suatu strategi yang jitu dan mumpuni untuk menopang segala rencana dan mempertajam fokus kita. Namun jangan lupa pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan dialah pencipta dan penguasa alam semesta dan segala isinya. Dialah sumber segala berkat yang memberkati kita. Ibrani 12 ayat 2 bagian A mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk bisa membangun kehidupan yang berkualitas. Dan kita akan melihat langkah yang ketiga, yaitu langkah yang terakhir menurut nasihat Rasul Paulus, berlari ke tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari ke tujuan untuk memperoleh hadiah berarti kita tidak boleh diam dan tidak bergerak sama sekali atau hanya berlari di tempat. Kita harus berlari sekuatnya dari garis start sampai menuju finish. Orang yang berlari pasti memerlukan energi yang lebih banyak dan usaha yang lebih keras. Kita bukan berjalan tetapi berlari. Harus ada efisiensi waktu. Tidak boleh membuang waktu secara sia-sia dan tidak bernilai. Pendeknya tidak boleh santai dan sekedar asal dikerjakan. Dan akhir dari usaha kita dari berlari harus ada hasilnya, yaitu memperoleh hadiah. Ingatlah firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat 41 yang mengatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat ini memberikan sesuatu pengertian bahwa kalau bisa kita melakukan suatu hal melebihi dari apa yang diminta, kita usahakan lebih lagi daripada apa yang sudah pernah dilakukan. Misalnya saja kalau dulu saudara bekerja cuma 5 jam per hari, mungkin sekarang saudara bekerja ditingkatkan menjadi 8 jam per hari. Kalau dulu mungkin saudara berdoa, membaca firman, bersaat teduh hanya 15 menit setiap pagi, mungkin sekarang saudara tingkatkan menjadi 30 menit setiap pagi. Jadi saudara sekalian, ada suatu peningkatan dari apa yang pernah kita lakukan. Memang kita akan memberikan energi yang lebih banyak untuk mencapai tujuan kita, tetapi itulah memang yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Ingatlah Tuhan menjamin masa depan kita. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian juga Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Juga di dalam Matius 6 ayat 34 bagian A,
Sebab itu janganlah kami khawatir akan hari besok. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mempelajari bagaimana cara membangun kehidupan yang berkualitas menurut nasihat daripada Rasul Paulus. Yang pertama, melupakan apa yang telah di belakangku. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan yang ketiga, berlari ke tujuan untuk memperoleh hadiah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah belajar bagaimana caranya untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Sehingga setiap jemaat yang boleh mendengar renungan firman Tuhan singkat itu, semuanya boleh memiliki kehidupan yang berkualitas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.